warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senantiasa kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kenyataan, dalam setiap keadaan. Tentu selaku hamba Allah yang beriman, tidak ada kata lain yang senantiasa kita ucapkan kecuali syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul, Nabi, contoh teladan kita dalam menghadapi dan menjalani seluk-beluk kehidupan ini. Tentu tidak ada teladan yang paling sempurna, sikap dan akhlaknya, iman dan amalnya dalam menghadapi seluk-beluk kehidupan ini selain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dakwah yang saya cintai, pada pagi ini saya berkesempatan untuk memberikan tausiah singkat ya di YouTube Berendo Dakwah dengan tema balasan Allah terhadap orang-orang yang memberi atau orang-orang yang bersedekah begitu ya. Sebagaimana kita ketahui dari Al-Quran ya, banyak ayat-ayat berkaitan dengan amal ibadah pemberian ini. Bahkan ibadah dengan mengeluarkan sebagian harta ini menjadi rukun atau salah satu rukun dari rukun Islam ya, yakni zakat gitu ya. Zakat. Nah, selain dari zakat ini, kita lihat dari Al-Quran ada tuntutan Allah untuk melaksanakan kurban misalnya. Kemudian juga dari hadis Rasulullah ada tuntutan untuk melaksanakan akikah. Selain itu dalam Al-Quran disebut infak, juga terkadang disebut sedekah begitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa zakat ini pemberian atau amal dengan mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang baku berdasarkan Al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka setidaknya zakat ini mempunyai dua rukun begitu ya, atau dua syarat begitu. Pertama mencapai nisab, yang kedua ketika mencapai haul, genap 1 tahun dalam mengumpulkannya, lalu kemudian mencapai nisab, batasan minimal begitu ya, harta dimiliki, maka kemudian wajib dikeluarkan zakatnya. Selain itu baru saja kita sudah melaksanakan satu amal pemberian juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan kurban. Nah, kurban ini sebagaimana kita ketahui juga agak sedikit berbeda dia. Kurban dilaksanakan hanya pada bulan Zulhijjah saja dengan hewan ternak tertentu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam begitu ya. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an menyangkut atau berkaitan dengan aturan ibadah kurban ini begitu. Kemudian ada akikah dalam sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, akikah ini kaitannya dengan lahirnya seorang anak. Jadi zakat, kurban, akikah semua adalah amal ibadah kepada Allah dengan mengeluarkan sebahagian rezeki yang Allah berikan pada waktu dengan benda atau dengan harta yang sudah ditentukan begitu. Nah, selain itu dalam Al-Quran sering kita lihat, sering kita baca ada kata-kata infak, ada kata-kata sodakoh begitu. Nah, tentu infak dan sodakoh ini sebagaimana kita ketahui dia sangat lapang dan luas, tidak terikat seperti 3 jenis amal ibadah pemberian yang sudah kita sebutkan tadi. Infak ini bisa dilakukan kapan saja ya, di mana saja dan kepada siapa saja gitu. Apalagi yang namanya sedekah ya, yang namanya sedekah itu sedekah kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, sepanjang bermanfaat bagi yang menerimanya. Maka pernah kita baca dalam riwayat Rasulullah, seorang bapak tua memberikan minum terhadap seekor anjing yang sudah sangat lemas. Nah, sehingga kemudian dengan air yang diberikan oleh sang bapak ini, sang anjing kemudian bisa meneruskan perjalanannya. Ini kesannya bahwa air diambil dengan telapak sandal yang sudah cekung.
Lalu juga yang diberikan tuh air dari sebuah parit begitu ya. Dari parit. Katakanlah comberan seperti itu. Nah, ternyata janji Rasulullah untuk sang bapak ini nanti balasannya adalah surga. Balasannya surga. Jadi sekecil-kecil sedekah balasannya adalah surga. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita kembali melihat Al-Quran, ini ada satu hal yang sangat menakjubkan dari Al-Quran ini. Ketika kita buka halaman pertama, di sana adalah surah Al-Fatihah yang menjadi bacaan wajib ketika kita melakukan sholat ya. Ketika kita melakukan sholat. Namun sebelah surah Al-Fatihah itu ada surah Al-Baqarah yang dimulai dengan kalimat Alif Lam Mim. Yang Alif Lam ini tidak dijelaskan maksudnya. Penafsir manapun tidak menjelaskan maksud dari kata Alif Lam Mim ini. Menunjukkan salah satu ya bahwa surah Al-Baqarah ini mempunyai rahasia tersendiri tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas setelah kalimat Alif Lam Mim ini ada indikasi ya, ada ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah yang gaib itu. Dengan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mereka mengerjakan atau mendirikan sholat, dan sebahagian rezeki yang kami berikan mereka menginfakkannya. Nah, di sini terlihat bahwa indikasi orang-orang yang beriman itu adalah pertama mereka istiqomah dalam menegakkan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua dalam ayat ini, ciri orang beriman itu adalah orang-orang yang menginfakkan sebahagian rezekinya. Sahabat dakwah yang saya cintai, jadi terlihat dalam ayat ini bahwa antara sholat kemudian ibadah pemberian sebagian rezeki ini di jalan Allah Subhanahu wa taala terangkai dalam satu ayat begitu. Jadi dalam ayat ini bisa kita simpulkan bahwa ciri orang beriman itu pertama mereka sholat, yang kedua mereka senantiasa mengeluarkan sebagian rezekinya untuk dikembalikan di jalan Allah begitu, yang sering kita sebut dengan infak atau sedekah. Itu diantara lain ayat Al-Quran berkaitan dengan infak atau juga bisa kita sebut dengan sedekah ya, dengan sedekah. Lalu kemudian infak sedekah ini menjadi satu peringatan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika di awal Al-Qur'an kita diingatkan sebagai ciri orang beriman itu adalah salat dan infak, maka dalam surah Al-Munafiqun ya, dalam surah Al-Munafiqun itu Allah serukan agar kita selalu mengeluarkan infak ini. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Berinfaklah kamu sebelum datang kepadamu saat-saat kematian. Ini sebuah peringatan yang cukup tegas dalam Al-Qur'an agar kita tidak melalaikan ya, tidak melalaikan amalan dengan harta ini. Sekecil apapun rezeki yang kita terima, maka layaknya kita mengeluarkan sebagiannya. Mimma razaqnahum yunfiqun tadi. Maka Allah ingatkan itu harus dilakukan sebelum ajal datang menjemput atau sebelum datang kematian menjemput kita begitu. Ini sebuah peringatan menunjukkan bahwa infak atau sedekah ini suatu hal yang sangat penting dan satu perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah yang saya cintai, kemudian juga sebuah motivasi sebagai balasan Allah bagi orang-orang yang berinfak atau yang bersedekah ini ya, atau orang-orang yang beramal kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian rezekinya di jalan Allah ini. Dalam surah Al-Lail, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi, artinya yang berinfak atau bersedekah, berzakat, berkurban semua di dalamnya. Kemudian mereka itu bertakwa kepada Allah, wattaqa wasaddaqa bil husna, lalu mereka bersedekah dengan hal-hal yang baik-baik, mensedekahkan yang baik-baik gitu ya. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka orang ini akan Allah mudahkan semua urusannya dengan semudah-mudahnya. Maka secara nyata dan langsung pula dalam Al-Qur'an balasan Allah bagi orang-orang yang suka memberi, yang suka berinfak, suka bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji akan memasukkan orang itu ke dalam kemudahan-kemudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk semua urusan-urusannya.
Nah, sahabat dakwah yang saya cintai, ini kajian singkat kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, kemudian share dan komen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.